Oke, kenapa ini menjadi apa ya? Menjadi fenomena di akhir-akhir ini bahwa formasinya kok tiba-tiba jadi banyak nih. Yang di tahun-tahun sebelumnya yang sedikit-sedikit aja kok tiba-tiba jadi banyak. Nah, ini kita harus tarik dulu garisnya ke dulu-dulu. Jadi ada yang namanya, aduh, di sekitar tahun berapa ya? Intinya ada yang namanya, waktu dulu itu ada yang namanya pengangkatan besar-besaran untuk PNS guru. Benar-benar diangkat besar-besaran di zaman presidensi apa gitu. Gue lupa dan gue nggak mau nyebut juga takut salah. Intinya di zaman presiden siapa ada kebijakan di mana yang D3 harus ikutan S1 dulu atau apa sebutannya waktu itu ya. Pokoknya harus belajar lagi selama 1 tahun untuk mendapatkan S1 kependidikannya gitu. Habis itu langsung diangkat jadi PNS. Zaman dulu tuh otomatis langsung diangkat jadi PNS. Dan itu tuh dilaksanakan secara serentak di zaman dulu ya, serentak. Dan otomatis makanya banyak banyak yang jadi PNS. Oke. Bertahun-tahun kemudian dilihat-lihat sepertinya pemerintah belum menyiapkan kedepannya seperti apa. Kedepannya sekarang saat ini dimulai tahun kemarin sampai tahun ini dan tahun depan juga mulai terjadi yang namanya pensiun massal. Pensiun massal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di tahun zaman dulu ada yang namanya pengangkatan massal, pengangkatan PNS massal. Efeknya di tahun sekarang ada yang namanya pensiun massal dan ini terjadi salah satunya di sektor pendidikan, di sektor guru. Banyak banget dimulai dari tahun kemarin, banyak banget yang sudah pensiun. Baik di tingkat dasar ataupun di tingkat menengah atau di tingkat tinggi. Dalam hal ini perguruan tinggi, dosen juga termasuk banyak yang sudah mulai pensiun. Melihat ini, pemerintah belum menyiapkan apapun. Karena tadi, setelah pengangkatan massal besar-besaran PNS, pemerintah melakukan yang namanya CPNS. Akan tetapi setiap tahunnya selalu di bawah permintaan pasar gitu. Misal di sektor pendidikan meminta guru itu sebanyak 2.000, tapi gara-gara CPNS hanya bisa memenuhi sebanyak 1.000. Berarti kan setiap tahunnya akan ada kekosongan. Di sektor pendidikan, di bagian guru akan ada 1.000 guru yang kosong formasinya. Dan itu tuh dilakukan secara terus menerus. Dari tahun ke tahun setelah pengangkatan massal PNS tersebut dilakukan secara terus menerus. Ya, dilakukan secara terus menerus seperti itu. Pemerintah tidak menyiapkan efek dari pengangkatan massal PNS tersebut. Dan efeknya sekarang, dimulai dari tahun kemarin, sudah ada pensiun massal. Efeknya benar-benar banyak banget. Di sekolah bahkan ada berapa guru yang pensiun secara berbarengan gitu. Efeknya seperti itu. Maka dari itu, solusi yang diambil yaitu muncullah konsep P3K paruh waktu. Dengan asumsi kamu itu walaupun gak lolos P3K, tapi kamu tuh udah punya NIP loh. Gajimu tuh udah UMR loh. Asumsinya seperti itu. Tetapi kan kenyataannya untuk gaji dikembalikan lagi kepada instansinya masing-masing. Kalau misalnya lu disdik kota ya berarti dikembalikan lagi kepada disdik kotanya apakah gaji lu sesuai dengan waktu lu, paruh waktu benar-benar setengah atau benar penuh waktu. Itu dikembalikan lagi ke dinas yang terkait.
Begitu. Dalam hal ini dinas pendidikan yang terkait. Begitu. Karena muncul konsep P3K paruh waktu, ini menunjukkan bahwa pemerintah belum siap untuk menyiapkan kader-kader guru selanjutnya. Karena ya inilah efek dari kegiatan pemerintah di zaman dulu, adanya pengangkatan massal PNS gitu. Tiba-tiba sekarang adanya pensiun massal PNS, pemerintah kaget dan belum siap. Tiba-tiba ini kebijakannya muncul tiba-tiba. Adanya P3K paruh waktu. Ibaratnya kalau kamu paruh waktu ya udah kamu tinggal tunggu aja kapan diangkat P3K. Tunggunya sampai kapan? Hanya pemerintah yang tahu. Hanya pemerintah yang tahu sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Apalagi muncul isu efisiensi kan. Apakah itu berpengaruh enggak ke sektor pendidikan? Pemerintah yang tahu, bilangnya tidak berpengaruh ke dalam sektor pendidikan. Tapi kan kita juga tahu instansi mana yang tidak dipotong efisiensinya, yang tidak terkena efisiensi, kita semua tahu. Tapi intinya ini berpengaruh juga kan. Kalau misalnya lu P3K paruh waktu ya dijanjikan akan diangkat. Secara kasar ya lu parkir dulu lah sekarang, nunggu dulu deh. Gua udah ngasih NIP nih. Tinggal nunggu aja, sabar lagi aja, apa-apa harus menunggu dulu, terus-terusan menunggu, tinggal tunggu dulu aja. Entah sampai kapan, nggak tahu tuh, digantungin lagi tuh sama pemerintah. Sekali lagi, pemerintah memilih solusi yang cepat, bukan solusi yang tepat. Karena mungkin solusi yang tepat membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan solusi yang cepat, sesuai dengan sebutannya, hanya membutuhkan waktu yang cepat. Tiba-tiba muncul isu konsep P3K paruh waktu. Oke. Jadi ya betul, ibaratnya walaupun gak lolos, lu dapat disebut dengan P3K paruh waktu. Kasarnya ya lu tinggal nunggu aja, otomatis diangkat jadi P3K. Pertanyaannya, sampai kapan? Kita semua nggak tahu sampai kapan. Lu nggak tahu sampai kapan. Yang tahu pemerintah. Tapi lihat juga isu-isu yang sekarang terjadi. Ada efisiensi anggaran lah. Kementerian Pendidikan kena efisiensi juga. Tapi instansi yang coklat nggak kena. Ya kan? Sekali lagi, pemerintah mengambil keputusan yang cepat, bukan keputusan yang tepat. Karena keputusan yang tepat membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan yang cepat tidak membutuhkan waktu, langsung aja. Peraturan langsung diterbitkan yang baru, tiba-tiba muncul konsep P3K paruh waktu. Dan ya, seperti ini kenyataannya. Seperti ini kenyataan di jalur guru. Karir lu sebagai guru di negara tercinta Indonesia yang akan menghadapi generasi emas di tahun 2045 seperti ini. Negara yang memperlakukan gurunya seperti ini. Oke? Jadi buat lu sarjana pendidikan, tolong pikirkan berkali-kali. Pertanyakan terus-terusan ke diri lu. Oke, gue cukupkan saja untuk video kali ini. Udah gue bagi 2 juga. Gue Lakmen, pamit undur diri dan dadah.